Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, welcome to my channel. Oke semuanya, aku pada kesempatan kali ini ingin sharing aja guys. Jadi alhamdulillah sebentar lagi kita esok akan merayakan hari raya Idul Adha. Alhamdulillah Idul Fitri telah kita lalui, sekarang kita merayakan hari raya Idul Adha. Kali ini aku pengen sharing ke kalian semua tentang hari raya Idul Adha dan nilai-nilai dibalik dari kisah sejarah kurban yang sekarang diperingati dengan hari raya Idul Adha. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman semua, hari raya Idul Adha itu banyak sejarah terkandung di dalamnya. Ya, kita semua tahu sejarah Idul Adha ini dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Pada saat itu Nabi Ibrahim itu sangat ingin sekali mempunyai anak laki-laki. Dan alhamdulillah dengan keteguhan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dia diberikan anak laki-laki dari istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar, yang dia temui di Mesir lalu dia bawa ke Makkah. Lalu atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Makkah dan kembali ke Yerusalem kepada istri pertamanya. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali menemui Siti Hajar dan dia sangat senang melihat anaknya Nabi Ismail. Anaknya Ismail ini tumbuh dengan sehat dan beragama yang kuat. Pada saat itu, kecintaan Nabi Ibrahim itu sangat tinggi kepada Nabi Ismail, pada anaknya Ismail. Karena itu anak laki-laki yang dia tunggu-tunggu, yang dia harapkan, yang dia nanti-nanti. Betapa bahagianya seorang Nabi Ibrahim mendapatkan anak Ismail. Rasa cintanya, rasa kepemilikannya, rasa bahagianya dengan kehadiran anaknya Ismail. Tapi pada saat itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dia menjumpai di mimpinya bahwasannya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Setelah dia bermimpi, dia memberitahukan kepada Ismail bahwasannya dia diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Terus apa jawaban Nabi Ismail? Ismail pun menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya rasa ketakwaan Nabi Ismail. If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Nabi Ismail menerima apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini kita bisa mengambil ibrah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak kecintaannya dengan rasa kepemilikan yang besar terhadap anaknya, dengan rasa cinta dan kasihnya. Saat itu pula dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ada satu ibrah yang bisa kita ambil teman-teman, yaitu rasa kepemilikan. Mungkin kita merasa jabatan, kekuasaan, harta yang kita punya di dunia ini itu semua milik kita. Dari kisah Nabi Ibrahim tadi, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahwasannya anakmu yang kamu cintai itu bukan punyamu. Ismail yang kau cintai bukan punyamu. Bahwasannya apa yang di dunia ini yang kita miliki itu
pada hakikatnya punya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, jabatan, rumah, anak itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberitahukan kepada Ibrahim bahwasanya anakmu yang engkau cintai itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari itu teman-teman sekalian, apa yang kita miliki di dunia ini itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cuma menitipkan kepada hambanya, dan semua yang ada di langit ataupun di bumi itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin yang penting dalam cerita ini adalah rasa kepemilikan. Ketika kita memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, kita akan merasa sombong, kita akan lupa dengan Tuhan, dan kita akan merasa diri kita semua ini dari diri kita. Tidak, teman-teman. Semua ini yang kita miliki di dunia itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian teman-teman sharing pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata ataupun salah bicara. Saya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Syukron buat semua yang telah menonton sharing ini sampai akhir. Jangan lupa like dan komen di bawah. Syukron semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.